Oke, welcome back di Bangun Mental Bisnis BMB Channel. Iya, ada satu pertanyaan yang beberapa kali diajukan ke saya dan saya bisa dibilang ya kesulitan lah untuk menjawabnya. Pertanyaan itu adalah gimana sih caranya supaya bisa selalu sold out, selalu terjual habis. Ya, kenapa aku bilang pertanyaan tadi itu sulit untuk aku jawab? Ya karena pada kenyataannya sejak awal aku berjualan sampai sekarang itu aku nggak selalu sold out. Pernah aku pulang jualan itu masih tetap bawa berapa ya, ada 5 bungkus, bahkan pernah 10 bungkus yang gagal terjual. Tapi ya alhamdulillah atas izin Allah juga, sampai sekarang aku lebih banyak sold outnya daripada pulang dengan masih bawa sisa nasi bungkus yang gak terjual. Ya gagal sold outnya itu kalau nggak salah ya, kalau di jumlah itu 10 kali lah. Sementara sold outnya itu berapa ya, mungkin di atas 20 kali lah. Ya kalau ditanya gimana sih rasanya gagal sold out itu, sedih nggak, sedih nggak, sedih nggak? Ya sedih lah, masa enggak. Cuman gini, aku nggak pengen sedih berlama-lama. Dari kesedihanku itu aku mikir gimana supaya besok nggak sedih lagi hasilnya seperti ini. Oh mungkin ada strateginya yang perlu dimodif. Jadi nggak cuma motor aja yang bisa dimodif ya, strategi penjualan pun bisa dimodif supaya selalu ada progres. Ya jangan sampai terus menerus terjadi penurunan. Misalkan hari ini nggak terjual 5, besoknya nggak terjual 7, besoknya lagi nggak terjual 10, besoknya lagi nggak terjual 15. Ya nggak mau juga lah kayak gitu. Ya nggak, ya nggak, ya nggak. Ya supaya nggak gagal maning, ya pasti aku perlu lah ya meluangkan waktu untuk berpikir, membaca perubahan perilaku di masyarakat, termasuk menganalisis apakah selera masyarakat ini terjadi pergeseran atau gimana gitu ya, atau mungkin juga terjadi kejenuhan di masyarakat. Nah setelah melakukan proses berpikir secara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya, bisalah dibuat semacam asumsi, perkiraan. Oh kemarin itu mungkin nggak terjual habisnya karena ini, sehingga besok harus begini. Tapi apapun bentuk perubahan atau pembaruan itu harus berangkat dari satu spirit, satu semangat, satu mindset, satu pemikiran, yaitu berusaha menghadirkan solusi terbaik untuk sebanyak-banyaknya orang melalui produk yang kita jual. Jadi mindset atau spiritnya bukan sebatas menjual habis produk yang dijual. Kalau dipikir-pikir, sold out itu kan sebenarnya hanya akibat dari bertemunya kita dengan orang-orang yang membutuhkan produk yang kita jual. Gimana? Masuk akal toh? Selanjutnya kita tinggal memikirkan gimana strategi supaya bertemu dengan sebanyak-banyaknya orang yang memiliki masalah dan solusinya adalah produk yang kita jual. Disinilah perlunya kepekaan saat kita berjualan. Contohnya gini, dulu waktu pertama aku berjualan nasi bungkus gitu ya, benar-benar blind, bisa dibilang buta terhadap perilaku dan selera pasar. Maka nggak heran kalau yang terjual ya paling cuma 5, 6 atau kurang dari 10 lah pokoknya. Tapi dari situ aku coba menganalisis. Oh tadi yang beli itu ternyata adalah orang yang ngekos, yang di hari tertentu dia itu nggak sempat masak tapi keburu-buru untuk segera berangkat ke tempat kerja. Terus siapa lagi?
para pedagang di pasar yang mereka sudah harus membuka lapak jam setengah 6 pagi atau jam 6 pagi, sehingga terkadang belum sempat sarapan di rumah. Terus juga ada bapak-bapak sopir truk ya, yang ya sama, belum sempat sarapan di rumah, sudah buru-buru harus berangkat mengemudi mungkin untuk mengangkut barang. Nah, setelah ketahuan petanya, aku ubah strategi dalam memasarkan produk. Aku fokus menyasar ke pasar-pasar, ke perusahaan yang punya truk-truk pengangkut, terus ke kos-kosan. Oh ya, dan juga ke ini proyek-proyek pembangunan rumah atau gedung lah ya. Di situ kan juga banyak tukang-tukang yang mungkin belum sarapan juga. Selain itu, yang perlu kita cermati dan kita catat adalah perilaku dan selera mereka. Contoh nih, pernah aku punya seorang customer gitu ya, seorang yang ngekos, dan dia bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan. Dia harus segera berangkat itu sekitar jam 7 pagi kalau nggak salah. Ya, artinya dia sudah harus sarapan paling telat jam setengah 7. Nah, dengan fakta seperti itu ya kita jangan datang mepet-mepet atau bahkan telat. Kita usahakan datang udah jam 6 pagi, udah berkeliaran di dekat rumah kosnya. Ingat-ingat juga seleranya, misalkan dia bosan dengan ayam misalkan, ya kita siapkan variasi menu yang selain ayam, apakah itu tongkol atau telur dadar. Dan yang perlu diingat, gimana pun bagusnya kualitas produk yang kita jual, kita nggak bisa terlalu berharap seorang konsumen itu akan membeli produk kita setiap hari. Coba deh kalian bisa cek ya ke penjual makanan yang ada di dekat kalian. Apakah dia punya seorang pembeli yang tiap hari itu beli makanan ke penjual itu? Rasanya nggak ada lah ya. Paling cepat seorang pelanggan itu akan kembali membeli produk yang kita jual, ya itu sekitar 2 atau 3 hari kemudian lah ya. Itu normal, itu wajar, karena setiap orang pasti ada kalanya pengen menghemat pengeluarannya, ya kan. Jadi nggak mungkin dia terus-menerus setiap hari belanja produk kita. Artinya kita perlu memperluas atau memperbanyak market area kita. Nah, belajar dari pengalaman, aku biasanya buat semacam jadwal. Kalau hari Senin beredar ke daerah sini, Selasa ke sini, Rabu ke sini lagi, dan seterusnya. Oke, jadi poin pentingnya pertama, berangkatlah dari semangat untuk menjadi solusi buat sebanyak-banyaknya orang melalui produk yang kita jual. Dan yang kedua, jangan pernah lelah untuk melakukan pembacaan terhadap dinamika selera pasar, karena dari perilaku dan selera mereka kita bisa merumuskan strategi penjualan yang efektif dan efisien. Oke, keep your spirit and never give up.